Rodri menang Ballon d'Or 2024, sang peman terbaik datang dengan bantuan tongkat. Rodrigo Hernandez Cascante atau Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia usai memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2024 dalam upacara yang digelar di Paris pada tanggal 29 Oktober tahun 2024 dini hari. Meski datang dengan tongkat kruk dan berjalan pincang karena masih dalam pemulihan cedera, playmaker Manchester City, Rodri, berhasil memenangkan trofi ke-68 Ballon d'Or 2024. Setelah penampilan heroik Rodri di final Liga Champions 2023 di Istanbul, City berkompetisi di UEFA Super Cup dan FIFA Club World Cup pada 2023/24 dan memenangkan kedua turnamen tersebut. Rodri merupakan bagian integral dari tim Pep Guardiola yang meraih gelar Liga Inggris secara beruntun keempat kalinya. Selama periode itu, City hampir tidak pernah kalah dengan Rodri di lapangan. Kekalahan 2-1 di final FA Cup melawan Manchester United mengakhiri rekor 74 pertandingan tanpa kalah. Rodri membawa ketangguhan ini dalam perjalanan Spanyol menuju kemenangan Euro 2024. Tim Luis de la Fuente memenangkan 7 pertandingan dari 7 yang mereka jalani di Jerman. Rodri tampil mengesankan dalam 6 pertandingan, meskipun ia harus keluar dari final karena cedera di babak pertama. Niatnya ingin akhiri era Klopp dan Guardiola, Erik ten Hag malah berakhir tragis di Man United. Man United resmi memecat Ten Hag pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024 pagi waktu setempat. Pria asal Belanda itu didepak lantaran hasil-hasil buruk sepanjang musim kompetisi tahun 2024 sampai tahun 2025. Hal tersebut ironis mengingat pria berusia 54 tahun itu pernah dengan lantang ingin mengakhiri dominasi Man City dan Liverpool di Liga Inggris. Ketika itu, Ten Hag percaya diri Man United asuhannya akan jadi penantang baru. Boro-boro mengakhiri era dominasi Man City dan Liverpool. Nyatanya masa kepelatihan Ten Hag yang tuntas lebih dulu di Inggris. Man City bahkan menjadi juara Liga Inggris pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dan tahun 2023 sampai tahun 2024 saat pria berkepala plontos itu masih duduk di kursi pelatih Iblis Merah. Sementara, Liverpool sudah berganti pelatih dari Jurgen Klopp ke Arne Slot. Man United saat ini tengah bergerilya mencari pelatih baru untuk menggantikan Ten Hag. Untuk sementara, sang asisten Ruud van Nistelrooy ditunjuk sebagai pelatih interim. Sergio Aguero pilih 3 favoritnya untuk menangkan Liga Champions. Legenda Manchester City, Sergio Aguero, memilih mantan klubnya beserta Barcelona dan Arsenal sebagai 3 favoritnya untuk mengangkat trofi Liga Champions musim ini. Format baru Liga Champions mulai terlihat dengan 36 tim dalam kompetisi telah memainkan 3 pertandingan. Klub-klub Inggris menunjukkan performa luar biasa, dengan Aston Villa, Liverpool, dan Manchester City saat ini menduduki 3 posisi teratas. Arsenal berada di peringkat ke-9 namun memiliki poin yang sama dengan City yang menempati posisi ketiga. Sementara itu, juara bertahan Real Madrid berada di peringkat ke-12 dan Atletico Madrid tertinggal di posisi ke-27. Dalam format baru ini, 12 tim teratas akan langsung melaju ke babak knockout, sedangkan 12 tim berikutnya masuk ke playoff. Sementara itu, 12 tim terbawah akan tereliminasi. Ini adalah format Liga Champions yang baru, saya pikir tahun ini akan penuh kejutan. Format ini bisa membantu tim-tim kecil untuk berkembang dan lolos ke babak selanjutnya. Ini juga bisa menyulitkan tim-tim besar untuk lolos. Saya selalu merasa bahwa favorit untuk memenangkan turnamen ini adalah Manchester City, lalu Real Madrid, tetapi saya juga melihat tim Arsenal yang sangat kuat. Namun, saya berharap baik Man City maupun Barca bisa menaklukkan edisi ini. Meski saya melihat City kesulitan dalam beberapa laga Premier League musim ini, mereka tetap klub yang kita kenal, mengendalikan permainan dari awal hingga akhir. Jika saya harus memberikan prediksi, saya merasa bahwa final tahun ini akan menghadirkan 2 tim yang tidak diharapkan banyak orang.
Pep Guardiola ogah ikuti jejak Jurgen Klopp. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan enggan mengikuti jejak Jurgen Klopp yang terjun ke dunia manajemen tim. Guardiola menegaskan, dirinya hanya akan menjadi pelatih. Pep Guardiola dan Jurgen Klopp dikenal sebagai pelatih yang punya rivalitas tinggi. Tensi semakin tajam setelah Jurgen Klopp menukangi Liverpool, sedangkan Guardiola berada di balik kemudi Manchester City. Sekarang, Guardiola telah ditinggal sahabat sekaligus rivalnya itu. Sebab, Jurgen Klopp memilih angkat kaki dari Liverpool pada akhir musim lalu. Mengaku ingin istirahat dari dunia si kulit bundar, Klopp justru menerima tawaran menjadi direktur sepak bola Red Bull. Itu artinya, Klopp akan memimpin tim yang berada di bawah naungan Red Bull, seperti Leipzig, New York, dan Salzburg. Menanggapi pilihan karir Jurgen Klopp, Pep Guardiola sama sekali tidak tertarik. Mantan juru taktik Barcelona itu hanya ingin jadi pelatih. Saya suka rumput hijau, menjadi orang yang bermain di pertandingan. Saya suka itu. Saya akan banyak mengkritik manajer saya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tetap saja suka datang ke sini pada pagi hari untuk bekerja. Itulah alasan saya menjadi manajer. Josko Gvardiol sebut dua nama yang bantu dirinya adaptasi di Man City. Bek Manchester City, Josko Gvardiol, menyebut Mateo Kovacic dan Matheus Nunes sebagai dua sosok yang sangat membantunya dalam proses adaptasi di The Citizens. Josko Gvardiol didatangkan oleh Manchester City dari RB Leipzig pada musim panas tahun lalu. Kedatangannya ke Etihad Stadium tentu saja untuk menambah kekuatan di lini belakang sang juara bertahan Premier League. Sama seperti pemain baru lainnya, Gvardiol mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi. Namun, dalam proses penyesuaian diri dengan klub dan kompetisi yang baru, bek berusia 22 tahun itu mengaku mendapatkan bantuan dari Mateo Kovacic dan Matheus Nunes. Saya memiliki perasaan itu sebagai keluarga City. Kami menghabiskan banyak waktu bersama dan saya tinggal sendiri. Ini adalah sekelompok orang yang saya butuhkan bersama saya, dan mereka membuat saya menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Ada juga Kova yang merupakan teman baik saya. Kami sangat dekat. Saya telah mengatakannya berkali-kali, dia pria yang sangat baik dan saya senang bisa berbagi ruang ganti dengannya di sini di Manchester dan juga di tim nasional. Dia banyak membantu saya pada awalnya dan menghabiskan banyak waktu bersama. Matheus juga, saya harus menyebut Matheus karena dia orang yang sangat baik dan pria yang lucu. Saya sangat suka menghabiskan waktu bersamanya.